Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan karunia umur, kesehatan, dan semangat untuk peduli kepada bangsa dan negara ini. Pertama-tama saya tadi terharu. Mulai masuk dari pintu sana yang hadir sudah mewakili lintas segala-galanya. Dan seluruh generasi ada. Dari cucu, anak, cicit sampai mbah ada di sini. Biar saja persepsi masing-masing. Yang mampu menangkap, yang sedang belajar menangkap, yang baru belajar aktif datang kepada kegiatan seperti ini, silakan. Karena ini harus kita bina, kita pupuk. Supaya pada saat ini kita sebagai bangsa yang sedang tadi, kata ahli sejarah Pak Anhar, saudara kita tadi yang membaca sajak kita dalam dinamika era yang tidak enak jalan ini. Upheaval, naik turun geronjalan menuju satu tujuan utama. Hadirin sekalian, yang hadir di sini, saya sungguh sangat bangga dan bahagia. Karena semua ada. Ada Pak Taufik, ada Pak Amin, ada Pak Akbar. Saya sebut dulu yang partai-partai ini. Dan juga ada Pak Miranto, Pak Partai Baru. Ada juga tokoh-tokoh yang lain. Ya, tokoh cendekiawan tadi Pak Derajat ini, Pak Edi Swasono, Pak Kwik dan sebagainya. Sungguh saya bangga. Karena pertama, tidak saja kita hadir rutin memperingati Sumpah Pemuda, tetapi semua yang di sini saya yakin tergerak hatinya, terusik hatinya, karena melihat kehidupan bangsa dan negara ini yang demikian tadi. Ada yang mengatakan terpuruk, berbagai krisis. Ada yang bingung kemana ini kita ini. Seolah-olah bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan satu kehidupan yang bingung. Hadirin sekalian, keliru kalau kita bingung. Keliru sekali lagi tadi Pak Anhar yang membacakan sajak tadi. Tadi dari sajak saya tangkap tadi ada secercah harapan sinar yang menjadi light star, itu artinya panduan yang akan kita tuju. Pak Anhar tadi menyinggung masih ada tadi semangat, tekad, kekuatan untuk satu dan bersatu. Ada 3 kali kata-kata satu, bersatu, satu, bersatu. Hadirin sekalian, kita sebagai bangsa yang dibacakan tadi, dari zaman kejayaan sampai datang kolonial, sampai timbul negara yang namanya Republik Kesatuan ini, melalui perjuangan yang panjang. Perjuangan yang panjang. Jadi saya titip ini pada bapak-bapak, untuk mendidik putra-putranya, cucu-cucunya, tanamkan. Kita ini bangsa pejuang. Seorang yang merasa pejuang bangsanya, biar dimanapun dia berada, di partai, di birokrasi, di legislatif, di mana saja, termasuk swasta, dia akan memiliki sifat ya, patriot, cinta tanah air. Dan seorang pejuang akan gandrung, tadi kata Pak Anhar, persatuan. Tidak ada pejuang yang ingin merusak bangsanya, membusukkan bangsanya, atau memecah belah. Tidak ada. Seorang pejuang hanya positif. Kalau istilahnya Pak Profesor Syafi'i Ma'arif, pejuang itu selalu fastabikul khairat. Selalu mengajak, mengorbankan, mengobarkan. Bagaimana berbuat jasa, berbuat amal, berbuat prestasi untuk orang banyak. Dan seorang pejuang akhirnya mampu menyampingkan
kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, sekalipun kepentingan partainya, manakala kepentingan nasional sudah menantang di depan mata, ya, bahwa bangsa ini memang perlu ada satu dan bersatu tadi, kata Pak Dar, satu bersatu. Hadirin sekalian, kita bisa menjebol penjajahan dengan perjuangan yang panjang karena justru kita bisa menjadi satu. Dimulai tadi dari Budi Utomo, dari Sumpah Pemuda sampai Revolusi Proklamasi, kita satu. Tanpa kesatuan ini, bangsa Indonesia tidak ada artinya. Justru sekarang ini, kita sedang dihadapkan dengan masalah-masalah bangsa yang semuanya kompleks ini. Dihadapkan tantangan berat. Bahkan ada ancaman-ancaman. Apa jadinya kalau kita terus-menerus terpuruk? Kita tanpa sadar masing-masing nikmat dengan kesibukan masing-masing. Sedangkan di lain pihak, rakyat semakin melarat, pengangguran semakin luas, dan keluar kita banyak hinaan dari luar. Bangsa-bangsa yang tadinya di belakang kita berani merendahkan martabat kita. Ini semua berentet, saudara. Suatu negara yang lemah, ekonominya gagal, pasti akan mempengaruhi martabatnya, akan dicamah orang, katanya itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak, ya, dengan motivasi yang bagus ini, memperingati Sumpah Pemuda dikaitkan dengan deklarasi Komite Berdiri Indonesia. Komite ini mentereng namanya, Komite Indonesia Bangkit. Memang kita perlu bangkit, perlu ada wake up, apa ini, alarm. Jangan ngantuk, jangan tidur, kita sibuk masing-masing, ya. Urusan kecil-kecil di mana kita lupa menyelesaikan masalah yang strategis, yang besar, yang menyangkut nasib daripada bangsa ini. Tadi saya dengar baru, perubahan baru, jalan baru, cara baru. Baik, memang perubahan itu tidak ada yang lama. Kita maju ke depan harus baru. Tetapi bangsa Indonesia bisa eksis, bisa ada sampai sekarang karena kita punya landasan yang jelas, punya cita-cita yang jelas, punya cara hidup, way of life yang konkret kita rumuskan. Apa itu? Pancasila. Saya titipkan ini, marilah apa yang keliru selama reformasi ini, kita berani introspeksi, mengakui, runding kembali, tata kembali, rumuskan dengan baik, bergandengan tangan, kita maju ke depan. Sekali lagi, bangkit, bangkit, bangkit. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Jangan palsu. Kalau palsu motivasinya, tidak akan dapat berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.